Alhamdulillah sehat. Boleh sendiri bagaimana? Di sini keberadaan saya di sini guna memenuhi tugas modul kedua, yaitu mengenai dilema etika dan kejujuran. Ada beberapa yang ingin saya ketahui tentang di sini selaku KS di skala SDM Etika terkait dengan sebelum itu ada beberapa pertanyaan terkait terkait dilema etika ini di skala kejujuran. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya Bu Jenny. Pertanyaan pertama, Bu Jenny selaku KS, selama ini bagaimana cara mengidentifikasi kasus ini bisa dibilang itu suatu dilema etika atau kejujuran moral? Kalau menurut pendapat saya ya, kalau dilema etika ini ketika permasalahan itu, ketika kita memutuskan suatu permasalahan itu sama-sama benar, sama-sama menguntungkan. Jadi tapi kita di sini harus memilih yang benar-benar tepat. Nah itu yang kadang menjadi dilema buat saya. Dua-duanya itu bagus, tapi ada yang lebih tepat lagi. Nah sedangkan rujukan moral itu salah satunya itu sebenarnya bagus, tapi kadang itu tidak maksimal gitu, atau mungkin kadang itu tidak patut untuk diketahui publik. Itu kalau rujukan moral. Jadi sebenarnya itu bisa saja cara tersebut diambil, jadi putusan itu diambil, tapi masih kurang tepat. Nah, jadi masih bisa diabaikan, masih bisa dipakai cara yang lain. Itu kalau menurut saya tentang rujukan moral. Misalkan saya menyatakan kalau itu dilema etika bahwa itu sama-sama baiknya, sedangkan kita harus mengambil mana itu yang paling yang paling bisa sedangkan untuk rujukan moral salah satunya sih ada masalah. Satu ada yang kurang baik, yang satunya sudah baik. Nah, disinilah rujukan moral itu benar. Nah, selama ini apakah ada dilema etika yang terjadi di SDGJ? Untuk dilema etika, ya ada. Biasanya itu terkait masalah keuangan, biasanya di situ masalah keuangan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa keuangan itu sudah diatur di dalam anggaran. Jadi pos-posnya itu sudah ditentukan, misalnya ketika pos itu cair harus untuk beli ini. Sedangkan kadang SD ini membutuhkan lainnya lagi yang tidak tercover di dalam RKS itu. Contohnya saja misalnya beli, kebetulan kemarin SD kami itu membeli alat musik Al-Banjari. Nah sedangkan di RKS itu tidak ada, padahal alat musik ini juga penting. Nah itu menjadi dilema ini, di dalam keuangan ini tidak tercover, tetapi alat ini dibutuhkan untuk anak-anak, terutama untuk kegiatan lomba-lomba. Nah akhirnya kami otomatis ini menjadi dilemanya SD, bagaimana cara yang tepat supaya tidak merugikan pihak manapun. Sangat menarik sekali sebenarnya. Di sini kejadian seperti ini tentunya sangat membuat dilema. Di satu sisi keuangan yang sudah dipos-poskan di anggaran ini memang sudah sesuai kebutuhan, di sisi lainnya ada kebutuhan lain yang juga sangat besar dan memang di tingkat pemerintahan ini sangat menjadi dilema sekali untuk menjadi selaku kepala sekolah. Nah, mengatasi permasalahan tersebut bisa dijelaskan lebih rinci? Nah, karena ini tadi sama-sama penting ya, jadi akhirnya di sini saya berunding dengan Bapak Ibu Guru untuk memutuskan permasalahan seperti itu. Kan kita juga tidak bisa memutuskan sendiri, apalagi ini menyangkut operator, menyangkut bendahara. Jadi di sini saya sama teman-teman ini menyelesaikannya dalam forum, dan akhirnya kami mengambil keputusan yang paling tepat. Jadi meskipun di situ anggarannya itu tidak ada, tetapi berhubung kami di sini ini sangat butuh, soalnya selama ini selalu pinjam dari luar dan itu pun juga membutuhkan biaya, daripada seperti itu kenapa tidak beli sendiri. Akhirnya kami memutuskan meskipun tidak ada di RKS, tapi kami tetap beli supaya anak-anak ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Pengambilan keputusan yang sangat menguras pikiran itu. Iya, nah karena terkait biaya itu tadi.
tentunya begini Bu, di dalam pengambilan keputusan itu sendiri kan itu Bu Jenny apakah menemukan kendala-kendala atau tantangan misalkan dari rekan guru atau dari apa? Kalau dari rekan guru, biasanya teman-teman ini selalu mendukung untuk kalau memang keputusan itu dianggap yang terbaik, teman-teman selalu mendukung. Kendalanya itu hanya dari biaya. Jadi kebetulan meskipun itu keinginan untuk beli itu terwujud, tetapi biayanya sebenarnya kurang. Jadi otomatis untuk menutup kekurangan itu tadi, kami akhirnya pinjam pihak ketiga. Nah, jadi kembali lagi terkendala di Dan kendala atau tantangan itu apakah sudah teratasi di sini? Alhamdulillah sudah teratasi. Ya meskipun itu tadi akhirnya pinjam pihak ketiga karena untuk memenuhi itu tadi kurang, sedangkan kami ini butuh. Nah, itu. Terus untuk kalau kendala dari rekan tidak ada, karena selama ini teman-teman di SD Kabar juga selalu mendukung kalau memang program itu menghadapi dilema etika yang seperti itu ya kejadian. Ketika menghadapi permasalahan tentang dana, itu apakah diselesaikan pada waktu itu juga ataukah Bu Jenny itu membutuhkan waktu beberapa saat atau membutuhkan bagaimana? Kalau untuk program yang membutuhkan anggaran yang besar ini bertahap, jadi tidak langsung seperti beli alat ini kan butuh dana yang besar. Tapi kalau memang yang dibutuhkan itu sedikit, kalau cuma bunyinya hanya ratusan ribu itu biasanya dalam waktu yang singkat, kadang 1 hari 2 hari akan mengadakan program seperti ini, insya Allah langsung terlaksana. Tapi kalau yang butuh dananya itu besar, seperti pengadaan alat tambahan jari, pengadaan SAP itu butuh proses, karena kami di sini kan juga butuh banyak pertimbangan. Jadi dana yang terutama di dana itu tadi, baru kalau sudah terkumpul maka program itu bisa terlaksana. Ya, paling tidak sekitar 1 bulan 2 bulan kalau membutuhkan biaya yang besar. Dari permasalahan tadi yang telah Bu Jenny jelaskan, pembelajaran apa yang Bu Jenny dapatkan dari kasus-kasus seperti ini? Pembelajaran yang saya dapatkan bahwa di sini ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, saya harus benar-benar memikirkannya dengan matang, kiranya keputusan ini merugikan pihak lain atau tidak. Jadi menguntungkan atau tidak untuk sekolah, terutama untuk pembelajaran anak-anak. Kalau dirasa kurang menguntungkan, ya maka program tersebut terpaksa harus diabaikan dulu, mementingkan yang utama dulu. Jadi di sini saya harus benar-benar fokus, terutama untuk kebutuhannya anak. Jadi yang utama itu anak-anak. Kalau untuk sekolah, selama itu tidak begitu bermanfaat untuk anak-anak, ya kami abaikan dulu. Contohnya misalnya ingin memperindah halaman sekolah, otomatis kan butuh tanaman. Nah itu kiranya bermanfaat atau enggak untuk pembelajaran anak-anak. Kalau tidak bermanfaat ya sudah diabaikan dulu. Kami mementingkan yang kiranya itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak berprestasi. Memang benar sekali yang dikatakan Bu Jenny, ya, memang latar belakang dari pengambilan keputusan terkait dilema etika itu adalah tentang kebajikan universal itu sendiri dan juga berpihak pada murid. Terima kasih atas waktunya Bu Jenny. Sukses selalu buat Bu Jenny. Semoga terima kasih. Sukses juga untuk Edi. Semoga kegiatan guru penggeraknya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewi? Alhamdulillah sehat dan antusias. Terima kasih atas kesediaan Pak Erwin untuk membersamai saya dalam mengerjakan tugas kami modul 3.1 yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Pak Heri selaku kepala sekolah SDN Kelapa Sawit 1 DKG, berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Heri dan saya juga mohon kesediaan Pak Heri untuk menjawab kerjasamanya Pak Heri. Terima kasih Pak.
tanyakan adalah tentang suatu dilema di sekolah Bapak, yaitu di SDN Kelapa Sawit 01. Nah, selama ini bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus ini, apakah itu dinyatakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih Bu Eli. Ini memang pertanyaan yang bagus sekali. Memang di setiap sekolah itu tentunya ada permasalahan-permasalahan, apakah itu nanti yang termasuk dalam rujukan moral atau dilema etika. Perlu dipahami bahwa untuk mengetahui hal itu tentunya kita harus paham dulu definisi atau pemahaman dari kedua istilah ini. Yang pertama yaitu dilema etika. Ini tentunya Bu Eli sudah paham sekali maksudnya. Kalau dilema etika ini kan seseorang cenderung dihadapkan pada dua pilihan yang secara moral itu sama benarnya, tetapi bertentangan. Sedangkan untuk rujukan moral itu istilahnya ada benar dan salahnya. Ini jauh lebih mudah dalam membuat keputusan. Untuk mengidentifikasinya, kami berusaha untuk memilah dulu apakah ini nanti masuk ke rujukan moral atau dilema etika. Itu kita lihat situasinya bagaimana. Itu Bu. Memang sulit ketika kita itu dihadapkan pada suatu dilema, ya Pak ya. Kita dihadapkan di satu sisi kita harus berbuat baik di pihak pertama, di sisi lain kita juga dihadapkan kebaikan juga di pihak yang kedua. Nah, selama ini di SD yang Bapak ambil, yaitu di SDN Kelapa Sawit 01, apakah Bapak pernah menghadapi dilema etika, Pak? Ya pernah sih, ya jarang, bahkan ya juga sering juga termasuk untuk guru atau siswa yang ada situasi itu berkaitan dengan dilema. Bisa lebih spesifikasi Pak, untuk yang murid misalkan Pak, untuk murid apakah ada contoh dilema Bapak dalam menghadapi dilema ini? Ada beberapa contoh sebenarnya untuk murid. Salah satu contohnya yaitu di mana seorang guru itu dihadapkan pada sebuah dilema terkait dengan nilai. Ada seorang murid yang istilahnya itu nilainya kurang bagus, terus siswa tersebut atau peserta tersebut ini memang sedikit kurang cakap, kurang pandai istilahnya, tapi di satu sisi lain gurunya ini merasa istilahnya kasihan kepada siswa tersebut, karena mungkin ada prestasi lain selain di bidang akademik. Apalagi di kurikulum K13 kemarin itu kita kan dianjurkan untuk menaikkan siswa semua. Betul, itu dilemanya yang dihadapi salah satu guru yang ada di lembaga kami. Jadi ada dua pilihan yang harus diputuskan oleh guru tersebut. Apalagi juga kita sekarang ini menghadapi juga kurikulum merdeka ya Pak ya, dimana kita harus menghadapi juga anak itu dengan berbagai keunikannya. Anak itu di lain sisi memang kurang mampu misalkan di satu bidang dan mungkin juga mampu di bidang lainnya. Dan ini juga menuntut kejelian dari seorang guru ya Pak. Betul sekali. Terima kasih. Nah, selanjutnya Pak, dalam menghadapi dilema ini apakah ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Tentunya ada beberapa yang tantangan. Tantangan tersebut mungkin salah satunya yaitu memang kalau kita membuat suatu keputusan yang terkait dengan dilema etika ini memang agak sulit. Nanti kita buat keputusan seperti ini, ternyata orang lain itu tidak suka, tidak terima. Ada yang pro dan ada yang kontra. Maka dari itu keputusan paling tidak harus bijak dan baik, bisa mengakomodasi banyak orang. Seperti itu. Tentunya keputusan yang benar.
pengambilan keputusan itu memang dari kesimpulan yang saya dapatkan dari Pak Heri tadi, dalam pengambilan keputusan itu memang kita tidak bisa langsung saks begitu ya Pak ya. Kita harus memikirkan juga bahwa itu juga ada latar belakang dan mengandung juga itu kebajikan universal dan untuk kepentingan anak, berpihak pada anak, berpihak pada anak. Selanjutnya Pak, dalam penyelesaian ini membutuhkan waktu berapa lama? Apakah seketika itu juga diselesaikan atau kalau memang butuh beberapa waktu? Terima kasih Bu Eli. Untuk waktu, memang kita melihat situasi dilema etikanya bagaimana. Kadang kita bisa langsung menyelesaikan, kita atau di tempat itu juga. Tapi kadang dilema etika ini kan menyelesaikan dalam situasi yang ada, kejadian peristiwa atau kejadian yang ada. Kalau memang sekiranya dilema etikanya cukup istilahnya cukup berat, ya kita paling tidak butuh proses, butuh waktu dan butuh proses. Juga mungkin kita akan meminta bantuan kepada seseorang. Itu sangat menarik sekali ya Pak ya, tentang dilema etika ini. Dan memang tidak hanya di sekolah Bapak saja, yaitu di Kelapa Sawit 1, mungkin juga tidak menutup kemungkinan di sekolah-sekolah lain juga menghadapi kasus yang seperti ini. Dari kasus yang telah Bapak ceritakan tadi, mungkin ada pembelajaran yang Bapak ambil dari situasi seperti ini. Iya, sangat banyak sekali pembelajaran yang sebenarnya kita petik dari kejadian atau dilema etika yang kami alami. Untuk itu, kalau kami menilai dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dilema etika ini memang butuh proses, butuh waktu juga. Sebelum kita mengambil keputusan, tentunya kita harus memilah dulu, mengidentifikasi dulu dilema etikanya atau situasinya. Setelah itu baru kita istilahnya menentukan atau mencari pihak atau siapa yang berperan di situ. Yang berikutnya tentunya yang ketiga mungkin kita mencari fakta-fakta yang relevan dari situasi tersebut sebelum mengambil keputusan. Baru kita uji benar apa salahnya. Mungkin kita minta bantuan. Yang langkah selanjutnya mungkin yang kami lakukan itu baru kita membuat keputusan. Setelah keputusan diambil, kita istilahnya lihat keputusan tersebut. Istilahnya kita refleksi kembali apakah keputusan itu sudah sesuai. Kenapa kok seperti itu? Itu untuk pembelajaran, misalnya ada kasus yang sama. Oh, ternyata harus ditangani dengan seperti ini. Keputusannya seperti ini. Ya, banyak sekali pembelajaran, banyak sekali yang saya petik dari percakapan kita kali ini ya Pak ya. Tentunya juga pengalaman baru buat saya nantinya. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Heri. Sukses selalu Pak Heri. Sama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna untuk sekarang dan untuk selanjutnya, untuk ke depan. Dan juga penjelasan Bu Heri ya, tetap semangat mengikuti program guru penggerak. Ya, harus tetap semangat. Mudah-mudahan juga ini Bu Eli nanti bisa lulus dengan lancar. Dalam prosesnya ini memang butuh pemikiran, butuh waktu juga, butuh kesabaran juga. Dan kami berharap ini nantinya setelah menjadi guru penggerak tentunya ini bisa mengimbaskan kepada paling tidak minimal itu lembaga di Bu Heri sendiri, yaitu Tambak Rejo nomor 3. Syukur-syukur nanti kalau bisa mengimbaskan di Guslan 4 dan Candipuro, lebih luas lagi mungkin di tingkat kecamatan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk rekan-rekan guru. Ini kami berharap itu terlaksana. Ada yang bilang begini Pak, Ya. sesuatu yang baik itu ketika kita itu bermanfaat
buat yang lain. Nah, itu bagus sekali. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.